Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, wabil khusus guru kita Syekhuna Murabbina Kiai Haji Tohawi mata'allah biduli hayati bisihha wal afiyah, dan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah keberkahan ilmunya dan selalu istiqomah, amin ya rabbal. Dan kepada para alim ulama, guru-guru yang lainnya yang semuanya hadir, insyaallah memberikan suatu keberkahan dalam majlis ini, amin ya rabbal. Hadratul kiram wal muhtaram Haji Wahyu, mudah-mudahan Allah tambah-tambah rezekinya, Allah angkat derajatnya, amin ya rabbal. Dan yang juga saya hormati orang tua kita yang baru saja, yang selalu disebut-sebut oleh guru kita yang luar biasa sekali, Ayahanda Haji Pendi AF. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ditambah banyak rezekinya yang manfaat yang barokah, amin ya rabbal. Dan untuk MC-nya, wah luar biasa, MC yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, Haji Rusdi HS. Apa HS? Serjao HS, kebalikan S saya. Alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, amin ya rabbal. Dan hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pilih ikhtisar karena sudah malam, mohon maaf karena saya tadi terlambat, ya perjalanan hujan juga macet, tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan ini perjalanan yang buah keberkahan di tempat majlis yang luar biasa ini. Hadirin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah kita dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah di dalam satu majlis yang sama-sama kita yakini bahwa majlis ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengundang mahfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini benar-benar kita jadi pilihannya Allah sebagai manusia yang takwa kepada Allah, amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Hadirin, tadi sudah disampaikan luar biasa nasihat-nasihat dari guru kita. Ya, mudah-mudahan nasihat beliau bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pesan beliau tadi menjelang Ramadan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya tadi mengatakan bahwa kita ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak mungkin kita datang di sini, apalagi dalam keadaan hujan begini, kalau kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran yang jelas ini, "Wa man yu'azzim sya'airallah minha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini kalau bukan orang yang bertakwa kepada Allah pasti malas, hadirin, dan gak bakal datang. Jadi kita ini pilihan sebetulnya.
langkah kaki kita semuanya digerakkan oleh Allah karena kita bertakwa kepada Allah dan jadi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, saya datang dekat di rumah saya karena dekat dengan Haji Wahyu. Belum tentu. Ini yang datang juga jauh-jauh, ini Cilomok jauh ini. Tapi belum tentu yang dekat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tetangga kadang-kadang Pak, kalau tidak takwa, ya cuma ngintip saja kali. Acara apa ini? Rutin tiap tahun ya sudah dengar begini-begini saja. Karena apa? Karena nggak dapat tadi kemuliaan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ringan kaki kita, hati kita senang datang di sini sekaligus mendapat keberkahan, nasihat, ya sebentar lagi ada zikir. Semuanya ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya dah lama, cuma saya bawakan cerita aja. Ini apa yang senang, yang mengagungkan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini, Allah pilih mereka meskipun mereka jauh dari Allah, tapi kalau sudah dipilih oleh Allah karena tadi mengagungkan syiar-syiar dari Allah, maka manusia jadi mulia. Ada riwayat 1200 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu seorang ulama aulia besar yang bernama Bishr ibn Haris al-Hafi, atau kita dengar biasanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini dapat julukan al-Hafi karena setiap hari tidak pakai sandal. Al-Hafi ini orang yang nggak pakai sandal. Apa nggak pakai sandal? Apa nyeker kata orang Jawa? Apa itu? Nyeker, iya. Bishr al-Nyekeru namanya, ya. Karena nggak pernah pakai sandal. Udah orang tanya, wahai Bishr, kenapa Anda tidak pakai sandal? Kok setiap hari jalan kemana-mana nggak pakai sandal? Beliau punya alasan, karena saya malu ini di hadapan Allah, ini buminya Allah, saya injak dengan sandal. Mereka mengatakan, wahai Bishr, beli sandal 10.000 saja kan murah. Ya, 10.000 Anda pakai sandal, hilang al-hafinya, hilang. Bishr nggak ada al-hafi lagi. Tapi kata Bishr, ini saya berhikmat, beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak berani pakai sandal. Maka tetap terkenal sampai sekarang Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sebelum Bishr ini diangkat derajat oleh Allah, Bishr ini adalah seorang preman, ya, preman, rajanya preman di zaman itu. Jadi Allah itu kalau kasih orang hidayah, ya Allah ini maha kaya Pak, maha rahman rahim. Kalau memberikan hidayah nggak pilih siapapun Pak. Anda datang sini mengaji, kalau dapat hidayah dari Allah, insya Allah kita jadi istiqomah ngaji di sini Pak. Tapi kalau nggak dapat istiqomah, dapat hidayah dari Allah, males kita Pak. Sebentar saja dengar cerita dengar ceramah dari ulama, panas pantat kita ini pengen balik. Ya, berarti kita ini tidak dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bishr ini preman Pak. Lo kok bisa tobat Bib? Ya bisa, namanya Allah kasih hidayah. Sama dengan teman kita. Ya, dulu jadi preman. Haji Pendi itu preman dulu Pak. Betul nggak? Preman, tapi sekarang dikasih hidayah, dekat sama guru, luar biasa, dapat kemuliaan dari guru. Maka kita semua menghormati, karena Haji Pendi seorang yang bertakwa kepada Allah, bukan jadi preman lagi, ya. Ini Bishr ini jadi preman Pak, tapi luar biasa. Allah ini maha pengampun. Jangan Anda mengatakan saya banyak dosanya, nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Terlalu banyak dosa dalam agama. Banyak dosa ini bisa dilebur kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan banyak dosanya apabila sudah dapat naungan dari Allah, terbebas dari dosa.
Kebalikannya, kecil, kita melakukan dosa kecil tapi berulang-ulang, ini lebih bahaya lagi daripada dosa yang besar. Iya, dosa kecil ini apa Pak? Berbohong. Iya, dikit-dikit berbohong. Nah ini bahaya ini. Nggak terasa kita setiap hari berbohong. Nggak enak kalau nggak berbohong ini. Dan kalau nggak berbohong sakit biasanya. Iya. Nah ini hati-hati. Apalagi nanti bulan suci Ramadan, Anda kalau berbohong, maka Anda gugur dalam urusan berpuasa. Karena kita ini kan sebentar lagi berpuasa ya, menyambut Ramadan. Ini juga acaranya juga menyongsong bulan Ramadan. Nah ini kalau Anda tinggalkan dosa-dosa kecil, maka ini yang akan diampuni oleh Allah. Sedangkan dosa besar, Allah Maha luas Pak. Maka kita sering dengar doanya, Allahumma mahfirtuka awsa'a min dzunubina. Ya Allah, kami memohon ampun dengan keluasan maafmu, keluasan rahimmu. Karena Allah ini Rahmanur Rahim, Raufur Rahim. Maka tidak boleh kita berputus asa. Maka kalau orang bilang mengatakan saya banyak dosanya, nggak mungkin Allah kasih ampun. Maka ini orang yang tidak kenal Tuhannya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Bisir al-Hafi ini ketika dalam keadaan mabuk, ya ini tiap hari mabuk, kalau nggak mabuk judi, dua saja kelakuannya Bisir al-Hafi. Suatu saat dia berjalan dalam keadaan sempoyongan mabuk, tahu-tahu ada tulisan di bawah, ada suatu kertas ditemukan di jalan begitu, sobekan kertas hadirin. Maka dipandang sama dia, sobekan kertas tadi diambil, tulisannya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bisir kaget melihat tulisan ini, dicium tulisan tadi, diberi minyak oleh Bisir tadi, ditaruh di kepalanya. Maka tetap dalam keadaan mabuk, Bisir tadi memegang surat tadi, sobekan Bismillah tadi ditaruh di atas kepalanya. Subhanallah, Bisir ini tetap dalam keadaan maksiat kepada Allah. Tahu-tahu di zamannya Bisir ini ada ulama yang besar, aulia yang besar. Tahu-tahu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Syekh, ada suara begitu, kamu sekarang temui Bisir. Karena apa? Karena sudah memuliakan Allah, dan Allah akan memuliakan Bisir. Karena dia telah mengharumkan Allah, maka dia akan diharumkan oleh Allah. Dia telah memuliakan Allah, maka dia akan dimuliakan Allah. Langsung bangun wali ini Pak. Dia tahu ini Bisir siapa ini? Tidak masuk akal ini, mimpi apa ini? Kok saya disuruh nemui orang ahli maksiat, satu preman. Maka bangun Pak, keluar kamar mandi, wudhu, tidur lagi. Subhanallah, mimpi sama seperti itu juga. Wahai fulan, wahai Syekh, wahai orang soleh, temui Bisir. Katakan, karena sudah memuliakanmu, maka nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah mengagungkan namaku, maka nanti aku agungkan dia. Dan sudah mengharumkan aku, maka dia nanti akan aku harumkan. Bangun lagi orang soleh tadi Pak. Wah ini mimpi sudah pakai wudhu tadi ini. Ini benar apa enggak? Kalau mimpinya misalkan ini, kamu temui Bisir karena banyak maksiat, ini sesuai dengan kenyataan. Tapi Bisir di waktu itu dalam keadaan maksiat jadi preman, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masuk akal. Maka kembali lagi kamar mandi, wudhu lagi. Orang soleh tadi wudhu, maka kembali lagi tempat tidurnya tidur. Sampai 3 kali mimpi seperti itu. Besoknya dicari Bisir ini Pak. Ini asbabnya seorang, ya, sebabnya orang ini kan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Kita pemain, iya. Sebabnya Bisir jadi tobat, jadi aulia, menemukan kertas, ini sebabnya saja. Allah ini kalau menjalankan orang, ya, meluruskan seorang gampang saja. Mau membuat kaya orang mudah saja, membuat orang jatuh juga gampang sekali. Mau menjadikan orang dapat hidayah mudah saja. Karena Allah ini maha kaya Pak. Ya, nggak ada orang tanya, kok bisa Allah begitu? Nah, nggak perlu. Kadang-kadang ada ceramah, di ceramah kiai itu ngomong bahwa nanti bulan puasa pahalanya sekian, sholat pahalanya sekian.
Ada yang tanya, kok bisa? Nah ini hati-hati nih. Bagaimana kok bisa Allah begitu? Kalau ganjaran segitu, udah gak usah sholat lagi aja. Nah ini hati-hati Pak. Kalau pertanyaan seperti itu, kalau kepada saya nggak apa-apa, kepada orang lain nggak apa-apa. Karena apa? Kita ini lemah, nggak mampu. Tapi kalau Allah sebab mampu Pak. Jangan tanya kenapa. 5 menit lagi aja dah, hujan juga ya. Ya, Hamsa dagiga. Iya, 5 menit lagi ya, karena hujan. Gak fokus kalau hujan begini. Cepat pulang, yang kemanten baru lebih cepat pulang. Hah? Hujannya kemanten, sore-sore udah hujan ya. Kalau yang tua sumpah, ya. Maka Allah ini gak mau kaya Pak. Kalau kita orang lemah, orang miskin kita ini. Iya, saya ibaratkan kalau kita ini, Allah ini maha kaya. Kalau kita ini orang doif, orang paling apa? Doif ya, fakir semuanya. Apalagi kita sekarang di sini saya lihat nggak ada yang kaya ini, kecuali Haji Wahyu saja yang kaya kayaknya ya. Coba dah kalau kita masuk warung misalkan ini, masuk warung, minum kopi Pak, kopi 1 gelas begitu, tahu-tahu Anda tanya berapa? 25.000, kaget Anda, hah? Kopi segelas 25.000, kaget. Kenapa? Karena Anda orang melarat. Tapi kalau orang kaya, nggak ada apa-apanya Pak. Kalau ada di bandara sana itu pernah saya nunggu satu ulama di bandara. Iya, minum kopi di sana Pak. Kopinya kecil lagi, bukan gelas, saya kertas. Iya, berapa? 125.000. Kaget saya. Waduh, ini kalau kopinya orang Tangerang 125.000 bisa bikin mandi. 1 ember. 125.000 Pak. Dari kertas lagi separuh, sedikit begitu. Ya harus dibayar. Karena apa? Karena kita gak mampu. Tapi kalau orang kaya, jangan 125.000, 200.000 nggak ada artinya. Karena apa? Banyak duitnya. Nah apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya hadirin, nggak ada artinya ya. Ya contoh lagi misalkan orang kaya, apalagi dermawan, dia punya mobil apa yang mewah itu Alfa, Lexus, dia ketika parkir, dia nggak ada uang kecil Pak, uang ratusan semua. Maka yang parkir tadi, misalkan parkir tadi kasih uang 100.000, kaget yang parkir Pak, mangap langsung Pak, nggak ada kembalinya ini Pak. Sudah buat kamu saja, langsung mangap Pak, 1 kilo aja kasih mangap itu orang itu. Parkir 100.000. Tapi bagi orang kaya nggak ada artinya, apalagi triliunan hartanya, nggak ada artinya. Sampai di rumah cerita sama istrinya, Bu tadi ada yang parkir ngasih uang 100.000 Bu, mungkin malaikat mungkin Bu ya. Uang 100.000 bisa ngangkat derajatnya orang jadi malaikat. Iya, itu orang melarat tadi. Kalau Allah, wah luar biasa, maha kaya, hati ghaniyun. Iya, Karim Allah ini, maha kaya, maha memberi, maha dermawan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gak kaget, Besir tadi diberikan oleh Allah suatu pangkat yang luar biasa, yang luas. Allah pengampunnya luas, segalanya, harta, urusan apa saja sama Allah serba luas semua. Innallaha likulli syai'in qadir. Gak ada yang bisa Allah ya Pak, mudah semua. Anda bisa dirubah sekarang jadi baik, bisa jadi buruk, bisa yang melarat jadi kaya, bisa yang kaya jadi bangkrut, banyak. Iya. Mudah-mudahan kita ini dibentuk oleh Allah, dijadikan orang-orang yang soleh, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin saya lanjutkan. Maka ketika sudah mimpi 3 kali, kata orang alim tadi, wah ini benar ini, maka dihampiri Bisir tadi Pak, dicari tanya kepada orang-orang, mana Bisir al-Hafi ini. Kata dia itu Bisir lagi mabuk, karena di sebelah itu ada pesta mabuk. Ada apa kata dia, orang-orang bingung ini, ada ulama nyari orang maksiat, ada apa? Sudah ada yang perlu saya sampaikan untuk Bisir al-Hafi. Maka masuk orang lagi ke tempat kondangan tadi, dipanggil Bisir tadi. Wahai Bisir, kaget Bisir, yang manggil ulama lagi. Kalau manggil preman temannya biasa Pak, iya. Tapi yang manggil ulama. Kenapa? Kata dia, ada apa wahai kiai? Wahai saya, ada apa Anda sampai datang ke tempat ini? Wahai Bisir, saya bermimpi, dan mimpi saya ini sudah 3 kali. Karena apa? Mimpi ini menyuruh saya untuk menemui Anda dan harus mengatakan
Karena Anda telah memuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan Anda. Karena Anda telah mengagungkan Allah, maka Anda akan diagungkan Allah. Kaget bisa tadi, ingat bahwa dia pernah Bismillah, menemukan secari kertas Bismillah. Kata dia dalam hatinya, baru nemu begitu saja Allah sudah memuliakan saya. Baru nemu sejak tulisan Bismillah, kertas kecil saja Allah mengharumkan nama saya. Maka langsung dia berputar balik, pamit sama teman-temannya. Wahai teman-temanku, sekarang kita berpisah. Hari ini, jam ini saya tidak akan bertemu Anda sekalian lagi. Saya tidak akan bisa kamu temui di tempat-tempat maksiat. Kenapa wahai Bashir? Saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak, maka apapun jadi, Pak. Maka jangan Anda putus asa. Ya, ngaji datang seperti ini, datang hadir-hadir ini, yakni sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, Pak, yang menyiarkan, yang meramaikan acara-acara Islam, Isra Mi'raj kah, acara Maulid kah, acara pembagian anak yatim, majelis zikir. Ini adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembira, kita dijadikan Allah, alhamdulillah, Allah maja'alna minal muttaqin. Kita dijadikan orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan ini yang akan menghantarkan kita masuk surga kelak. Amin ya rabbal. Hadirin saya tambah karena hitungan sudah detik, mungkin harian kita akan menghadapi puasa bulan suci Ramadan. Maka persiapkan diri kita, ya, song-song bulan Ramadan dengan penuh hati yang gembira. Jangan Ramadan Anda datang bulan Ramadan Anda tambah gelisah. Senang apa gembira sekarang ini? Biasanya orang kalau datang Ramadan ada, mungkin bukan orang sini, gelisah. Karena apa? Kalau Ramadan ini pasti kalau bapak-bapak ini belanjanya tambah banyak. Iya, apalagi kalau sudah tanggal 21, waduh, kebutuhan tambah banyak untuk lebaran. Maka kalau pas datang Ramadan, sumpah, gelisah. Ini tidak boleh, Pak. Iya, urusan rezeki nanti Allah akan berikan rezeki di bulan Ramadan. Pasti kita akan dibukakan jalan rezeki yang luas asal kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas pada kita semua. Amin ya rabbal. Hadirin, ini Ramadan adalah bulan penuh tobat. Iya, karena apa? Karena tidak ada bulan lagi yang Allah curahkan, Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad yang begitu besar istimewanya kecuali di bulan suci Ramadan. Banyak bulan, 12 bulan banyak, tapi bulan Ramadan ini bulan paling istimewa bagi kita, Pak. Iya, bahkan kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, yang sunnah saja karena mulianya ya, yang sunnah saja dihukumi wajib. Hadirin, pahalanya seperti wajib. Anda sholat qobliyah qobliyah subuh, ya, qobliyah isya, ba'diyah isya, semua ini yang sunnah-sunnah ini Anda pakai siwak, semuanya sunnah, semua ini diganjar seperti pahalanya wajib di bulan yang lain, Pak. Apalagi yang wajib, katanya ulama, mereka mengambil dari hadis bahwa Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal wajib di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan dengan 70 kali lipat pahala di bulan yang lainnya, Pak. Wajibnya saja diganjar 70 kali lipat. Berarti sholat kita 70 kali, ya, baca Quran kita 70 kali pahala. Apalagi puasanya, kalau puasa nggak bisa dinilai, Pak. Puasa ini nggak ada, Pak, yang tahu pahalanya. Saya, Pak, puasa, Haji Rusdi puasa, semuanya puasa, tapi pahalanya masing-masing. Nggak ada yang tahu berapa pahalanya Haji Rusdi, nggak ada yang tahu. Pahala saya nggak ada yang tahu. Kenapa? As-sawmu li wa ana azibi, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini, kata Allah, hanya untukku. Hanya ganjar yang ngasih pahala ini saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusannya pahala puasa jangan tanya, yang penting Anda puasa dengan penuh ikhlas, ya, dengan keridhaan, dengan niat yang bagus, insya Allah Allah ganjar berlipat-lipat ganda. Dan ketahuilah hadirin, bulan puasa ini bulan tobat, berhenti yang maksiat, hadirin, ya. Jangan Anda bermaksiat di bulan suci Ramadan. Kenapa? Man adraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka fi syahri Ramadan walam yaghfirullah abadallah
Barang siapa yang menemui, menjumpai Ramadan tapi tidak dapat pengampunan Allah, maka niscaya ini orang adalah jauh dari rahmatnya Allah. Waktu berbicara begitu itu Pak, malaikat Jibril langsung diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti yang tidak dapat pengampunan adalah manusia yang sial. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang berpuasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ya begitu, berhenti Pak. Iya, satu tadi itu kadib, jangan juga berbohong, berhenti berbohong. Iya. Ini kalau kita ini tiap hari berbohong, jangan berpuasa dan percuma. Tuas capek Pak, tuas nahan apa? Lapar dan dahaga. Kami shaimin laisa lisaimi ilal jumal asar, kata Rasulullah. Banyak orang berpuasa tapi karena banyak dosa dilakukan apa? Berbohong, maka yang dapat hanya lapar dan dahaga saja. Percuma ini. Mendingan gak puasa, makan aja kita ya. Pagi kita masak indomie ya, Pak, siangnya minum es campur, udah ada apa puasa kalau kita berbohong terus ya. Yang kedua adalah, nah ini wanita ini menggunjing seseorang, nggak boleh Bu, berhenti Bu, kumpul-kumpul ya. Kalau perlu PKK ini berhenti dulu, nggak perlu ini urusannya menggunjing manusia ini, ngerumpi. Meskipun benar yang kita gunjing, tetap batal puasa kita Bu, berhenti.